Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang dimana ekspansi global dan juga kualitas layanan internasional dalam hal strategi budaya dan keunggulan kompetitif di pasar global. Yang dimana materi yang pertama yaitu di latar belakang sektor jasa, di mana dominasi sektor jasa perekonomian dunia saat ini itu didominasi oleh sektor jasa. Kualitas layanan telah bergeser dari sekedar pendukung menjadi faktor penentu daya saing perusahaan global. Nah, sedangkan peluang dan juga tantangan budaya itu juga ada seperti itu. Nah, ekspansi global membuka akses ke pasar baru yang lebih potensial seperti itu. Namun, untuk keberhasilannya, perusahaan itu wajib memahami dan menyelaraskan layanan dengan budaya lokal seperti itu, atau bisa dikatakan dengan beradaptasi dengan budaya lokal seperti itu. Nah, di sini ada definisi kualitas layanan yang dimana kualitas layanan definisikan sebagai perbandingan terus-menerus antara harapan pelanggan dan juga persepsi real terhadap layanan yang mereka terima seperti itu. Nah, evaluasi ini menentukan kepuasan dan juga loyalitas jangka panjang pelanggan, serta menjadi fondasi keberhasilan operasional perusahaan di kancah global seperti itu. Nah, tentu ada pun karakteristik dari jasa yang kita ketahui, yang pertama itu seperti intangibility yang tidak nampak, heterogeneity yaitu bervariasi, inseparability dan juga bridgeability seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa model gap kualitas layanan. Yang pertama itu kesenjangan harapan. Nah, artinya harapan pelanggan itu berbeda dengan persepsi pihak manajemen seperti itu. Yang kedua itu kesenjangan standar, yaitu persepsi manajemen tidak selaras dengan standar kualitas jasa yang ditetapkan. Yang ketiga itu kesenjangan pelaksanaan, yaitu kinerja penyampaian jasa nyata tidak memenuhi standar kualitas yang dicanangkan. Yang keempat yaitu kesenjangan komunikasi, yaitu janji-janji eksternal dari kampanye komunikasi yang tidak sesuai dengan realita jasa seperti itu. Ya, itu bisa dikatakan dengan berlebihan seperti itu. Nah, kesenjangan layanan, perbedaan akhir antara harapan aktual pelanggan dan juga persepsi yang mereka rasakan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ada dimensi ya utama sirkual. Nah, pasti di materi-materi sebelumnya yaitu kita sudah menjelaskan ya. Ada 5. Yang pertama itu reliability, responsiveness, assurance dan empathy dan juga tangible seperti itu. Nah, di sini ada materi budaya dan harapan pelanggan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi yang di awal, bahwasannya ketika pasar global, ketika kita mengekspansi, maka kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di negara tersebut seperti itu. Nah, maka dari itu adaptasi budaya lokal, yaitu latar belakang budaya memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk harapan pelanggan terhadap standar kualitas. Nah, kolektivisme dan individualisme. Masyarakat kolektif cenderung mengedepankan hubungan personal yang erat, sedangkan budaya individualis sangat menghargai privasi dan juga personalisasi layanan cepat seperti itu. Nah, intinya kita itu harus beradaptasi dengan budaya lokal seperti itu, dan agar kita itu sesuai dengan harapan yang pelanggan ekspektasikan seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada juga dimensi budaya Hofstede, ya, yaitu yang pertama yaitu ada power distance, yaitu mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap formalitas staf dan hierarki layanan. Yang kedua yaitu ada individualisme, yaitu fokus pada efisiensi mandiri versus hubungan internasional jangka panjang ataupun kolektivisme. Yang ketiga yaitu masculinity, yaitu menekankan performa cepat dan hasil versus empati, dukungan sosial dan juga kenyamanan. Terus yang keempat yaitu uncertainty avoidance, yaitu kebutuhan pelanggan akan prosedur baku yang ketat dan juga garansi keamanan yang jelas. Terus yang terakhir yaitu ada long term atau orientation, yaitu mempengaruhi toleransi konsumen terhadap proses dan fokus pada kualitas hubungan brand seperti itu. Nah, di sini ada juga beberapa strategi ekspansi global. Yang pertama yaitu kita harus menstandarisasi secara global seperti itu, yaitu kita harus menawarkan model layanan yang identik di seluruh dunia. Strategi ini sangat unggul dalam menciptakan efisiensi biaya,
yang masif serta menjaga konsistensi identitas merek global secara kuat seperti itu. Nah, sedangkan adaptasi lokal di sini yaitu menyesuaikan seluruh elemen jasa itu secara penuh dengan selera, regulasi dan juga perilaku konsumen setempat atau yang berada di tempat tersebut seperti itu. Nah, kita itu harus menyesuaikan seperti itu dengan kondisi yang ada. Nah, hal ini secara instan meningkatkan relevansi merek dan juga mendekatkan hubungan ke pelanggan lokal seperti itu. Nah, kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan budaya lokal, maka tentu akan sulit ketika kita akan intinya kayak kita akan sulit seperti itu, akan mendapatkan kualitas layanan seperti itu. Nah, di sini ada konsep globalisasi jasa, yaitu yang disebut dengan think global X lokal, yaitu menggabungkan efisiensi dan standarisasi global dengan kelemahan referensi adaptasi lokal demi efektivitas optimal. Strategi ini hibrida ini berhasil menjaga integritas identitas merek internasional sekaligus melayani kebutuhan khas di berbagai belahan dunia. Nah, artinya ya seperti yang tadi saya sebutkan, perusahaan itu harus mampu beradaptasi sehingga dapat melayani kebutuhan khas di berbagai belahan dunia seperti itu. Nah, di sini ada juga kerangka layanan global. Yang pertama itu model operasi, yaitu menentukan blueprint standar proses kerja layanan secara global. Yang kedua yaitu ada manajemen kinerja, yaitu mengukur matriks secara konsisten di semua cabang regional. Yang ketiga yaitu tata kelola hubungan, dan yang terakhir yaitu karyawan dan staffing, yaitu membekali tim lokal dengan pelatihan budaya dan standar global seperti itu agar mereka mengetahui. Nah, ada juga total quality management atau kita disebut dengan TCM, yaitu yang pertama itu fokus kepada pelanggan. Nah, artinya kita itu menempatkan kepuasan dan kebutuhan real pelanggan sebagai tolak ukur kesuksesan operasional tertinggi seperti itu. Terus yang kedua itu perbaikan berkelanjutan, yaitu kita mengadakan inovasi tanpa henti, yaitu untuk mengevaluasi dan juga meningkatkan proses penyampaian layanan. Terus yang ketiga yaitu ada keterlibatan karyawan, yaitu mendorong kontribusi aktif dari seluruh tingkatan staf dalam menjaga standar mutu organisasi. Terus yang terakhir yaitu konsistensi kualitas, yaitu memastikan keseragaman output jasa guna memperkuat keandalan merek di mata konsumen global seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa hambatan dalam kita melakukan ekspansi global, teman-teman. Yang pertama itu perbedaan bahasa. Tentu yang kita hadapi pasti perbedaan bahasa di seluruh dunia. Ya, yaitu dapat menghambat interaksi langsung dan berisiko memicu interpretasi instruksi yang keliru seperti itu atau salah paham. Terus yang kedua itu regulasi negara atau kebijakan di sebuah negara. Yang ketiga yaitu budaya bisnis, tentu, dan keempat yaitu risiko miskomunikasi. Nah, dalam kita gaya penyampaian pesan tidak harus langsung atau high contact versus lokal ataupun low contact seperti itu. Nah, terus yang terakhir yaitu adaptasi pasar, yang dimana kesulitan memprediksi preferensi dinamis konsumen secara presisi seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa hambatan seperti itu. Nah, di sini ada juga tren masa depan layanan. Yang pertama itu teknologi Gen SD, yaitu landscape layanan masa depan bertumpu pada akselerasi digital yang cerdas dan tanggung jawab sosial. Seperti halnya contoh kayak AI seperti itu, yaitu mengoptimasi interaksi personal 24/7 skala global seperti itu. Terus yang kedua itu mendigitalisasi customer atau experience atau bisa disebut dengan CX, yaitu pengalaman terintegrasi tanpa hambatan sama sekali. Terus keberlanjutan dan ESG, yaitu kepedulian lingkungan yang meningkatkan citra merek terhadap perusahaan seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.